Yo sahabat sektor 7 dan para manhwa lovers, jumpa lagi bersama Mimin ya guys. Hari ini Mimin akan melanjutkan alur cerita manhwa yang berjudul The Baby Gangster. Sebelum kita masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah bersedia untuk klik video ini. Dan jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya ya guys. Semoga kalian semua terhibur. Jika ada yang mau berdonasi, boleh ya guys. Link ada di deskripsi. Tak perlu menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada video kali ini diceritakan bahwa setelah Lini, Enoh, dan Tristan sampai di wilayah Ardell, kini terlihat Lini sudah berada di sebuah villa. Di sana Lini terlihat sedang merasa aneh karena semenjak sampai di Ardell, Tristan terlihat tak senang. Ternyata hal itu karena Duk Solowa juga datang bersamanya. Lalu sambil mengambil buku cerita asli yang dibikin lebih kecil menggunakan sihir hingga bisa dimasukkan ke dalam tas kecil, Lini pun berujar dalam hati jika ada sesuatu yang mengganggunya, yaitu alasan orang-orang Solowa datang ke Ardell. Kemudian Lini pun membuka buku itu dan membacanya. Di sana diberitahukan bahwa Tristan telah mengalami pelatihan yang mengerikan hingga penyiksaan dari Varistan, di mana siksaan itu berupa kekerasan yang dilakukan saat Tristan kelelahan karena mengayunkan pedang ribuan kali, bahkan sampai mendapat luka dan darah menetes dari tangannya. Namun Varistan hanya menganggap Tristan berpura-pura dan membuatnya malu menunjukkan kelemahan Tristan itu di depan Duk Solowa. Kekerasan itu Varistan lakukan tepat di depan mata Duk Solowa. Namun Duk Solowa tak membela Tristan, melainkan malah mengatakan jika Tristan sangat menyedihkan hingga latihannya tak pantas untuk dilihat lagi. Tak hanya itu, Duk Solowa pun berujar bahwa dirinya pernah mendengar jika Zakari Hakania bisa menerapkan aura dengan bebas saat seusia Tristan, dan menganggap jika Tristan mau menodai keluarga dengan ketidakmampuan menerapkan aura di usia saat ini. Lalu menambahkan jika Tristan tak berguna sama sekali. Itulah yang dibaca oleh Lini sementara ini. Kemudian menutup buku itu sembari dalam hati berujar jika dirinya tak peduli bahwa pemeran utama pria seperti itu, karena lingkungan tempatnya tumbuh membuatnya tak bisa berjalan di jalan yang lurus lagi. Kemudian Lini juga menjelaskan dalam hatinya jika proses pertumbuhan yang menyedihkan dan orang-orang di sekitarnya yang jahat itu merupakan elemen klise yang umum, dan tentunya dialami oleh seorang protagonis pria. Dirinya ingin berpikir seperti itu dan berpaling. Namun ini bukanlah dunia yang ada di dalam buku. Dan juga dirinya hanyalah seorang anggota keluarga pemeran ekstra. Namun hal itu sama saja dengan dirinya menjalani kehidupan nyatanya, yaitu mendapat cobaan berat dan ditulis hanya dalam beberapa baris saja. Itu merupakan kenyataan yang hampir tak bisa diatasi saat masih muda dan masih kecil. Dikarenakan hal itu, Lini pun menghela nafasnya sembari berdiri di dekat balkon memandangi langit sore yang cerah. Lalu sambil berlari kecil meninggalkan balkon sembari berujar jika kebetulan ini adalah Ardell, yang merupakan kota rekreasi dan juga tempat adanya kasino Ardell yang bernama Gold Rush. Lini pun berpikir jika Varistan merupakan orang yang harus segera disingkirkan karena sikapnya terhadap Enoh, dan menduga jika dirinya menggali latar belakangnya lagi, mungkin dirinya akan bisa menemukan alasan untuk mengusirnya. Dia adalah seorang penjahat klise, jadi pasti dia telah melakukan sesuatu yang buruk. Kemudian berpindah ke Varistan dan Tristan saat ini yang sedang ditemui oleh manajer dari Gold Rush. Dia pun menyapa Varistan dan menanyakan siapa anak yang sedang bersamanya itu. Varistan pun sambil tertawa berujar jika dia adalah tuan muda dari Solowa. Dan sudah tiba waktunya dia menginjakkan kaki di tempat seperti ini. Si manajer itu pun menanggapi dengan berujar tentu saja semua bangsawan yang mengunjungi Ardell pasti mengunjungi kasino Gold Rush. Dan Varistan pun meminta agar manajer segera menyiapkan papannya. Sedangkan secara diam-diam ternyata Lini mengikuti mereka dari belakang menggunakan jubah tembus pandang Hakania. Terlihat Lini sangat kesal karena Varistan membawa anak kecil ke kasino dan berharap jika pembuli itu akan melakukan sesuatu yang buruk.
Namun ternyata yang dilakukan Varistan lebih buruk dari harapannya, dan memutuskan untuk berhati-hati karena lawannya itu sudah berada di level Soul Master. Tak lama setelah itu, Varistan pun memasuki sebuah ruangan dan Lini pun masih mengikutinya diam-diam di belakangnya dengan hati-hati. Setelah berada di dalam, terlihat jika si manajer Varistan dan juga Tristan pun duduk di sebuah meja yang ada di sana. Lalu si manajer pun berujar jika saat ini mereka harus membahas tentang bisnis yang mereka jalani. Varistan pun mengerti maksudnya dan mengatakan jika saat ini dirinya menyiapkan sesuatu. Belum sempat mengatakannya, tiba-tiba ada seorang wanita yang menyela ucapannya. Dikarenakan hal itu, Varistan pun memarahi wanita itu karena berani menyelanya. Sontak wanita itu pun takut dan meminta maaf atas kesalahannya itu. Melihat kejadian itu, Lini pun mengeluarkan ekspresi yang kesal karena wanita itu hanya melaksanakan apa yang Varistan suruh. Lalu dalam hati berujar jika wanita itu memakai pakaian seorang budak, berarti dia melakukan perbudakan ilegal di Kekaisaran Wilenin. Kemudian Varistan pun meminta wanita itu untuk diam di sudut ruangan. Sedangkan Lini pun merasa beruntung karena dirinya membawa alat perekam untuk jaga-jaga sebelumnya. Dan sekarang dia pun menyalakan alat rekaman itu. Lalu kembali ke Varistan, dia berujar kepada si manajer bahwa dirinya yang merupakan perwakilan dari Duk Soloa saat ini membawa banyak batu aura yang bisa dikirim kali ini. Dan jumlahnya adalah 39 buah. Lini pun terkejut mendengar tentang batu aura itu. Kemudian si manajer pun juga terkejut karena seharusnya jumlahnya hanya ada 35 buah batu aura. Melihat ekspresi si manajer, Varistan pun terkekeh lalu berujar jika dirinya membawa Tristan ke sini bukan tanpa tujuan apapun. Dirinya akan memberi kesempatan bagi Tristan untuk mengekstrak 4 batu aura di sini. Mendengar hal itu, si manajer pun tambah terkejut lalu bertanya jika maksud dari Varistan adalah aura dari Tristan. Sambil tersenyum bangga, Varistan pun berujar bahwa tentu saja ini adalah kesempatan untuk mengekstrak aura segar dan meminta si manajer untuk membayarnya 10 kali lipat dari harga yang disepakati. Namun sambil berbisik ke arah Varistan, si manajer pun menyetujuinya, tapi dirinya takut jika membicarakan hal ini di depan Tristan, maka itu akan menjadi sebuah masalah. Varistan pun menanggapi agar manajer tak usah khawatir karena Tristan merupakan orang yang keras kepala. Jadi dirinya telah menghipnotisnya sebelum membawanya ke sini. Mendengar hal itu, Lini pun terkejut sembari dalam hati berujar jika memaksa seorang Soul Knight mengekstrak aura ke dalam batu aura, maka itu akan mengurangi umur hidupnya. Sedangkan diketahui bahwa batu aura yang diekstrak dari tubuh manusia memiliki banyak kegunaan, yaitu salah satunya adalah bisa dijadikan untuk membuat alat sihir. Karena nilai ekonomisnya yang tinggi, maka batu itu diperdagangkan secara ilegal. Lini pun berpikir jika hal itu dilakukan oleh penjahat yang tak punya otak yang tergila-gila dengan uang dan merusak umur orang lain. Dan orang-orang itu adalah mereka yang ada di depannya saat ini. Kemudian si manajer pun mendekati Tristan dengan membawa sebuah alat sembari berujar jika dirinya tak pernah menyangka akan mengekstrak aura salah satu dari 5 bangsawan dengan tangannya sendiri. Hal itu merupakan salah satu kehormatan baginya. Dan dengan santainya sambil minum segelas minuman, Varistan pun berujar jika itu akan menghapus semua hutang judinya. Si manajer pun mengatakan jika dirinya akan memberikan harga 20 kali lipat karena ini merupakan aura dari Soloa. Dan dengan muka yang menyeramkan, manajer pun berujar akan memulainya dengan menaruh sebuah batu berwarna merah di dahi Tristan. Sedangkan Lini saat ini merasa beruntung karena sudah merekam semuanya. Lalu dengan sedikit terbengong, Lini pun teringat cerita aslinya bahwa di masa depan Hakania, Tristan adalah salah satu orang yang akan menghabisi keluarga Hakania. Dan merasa dilema karena saat dia masih anak-anak seperti ini, dia mendapatkan perlakuan tak adil seperti itu. Jadi untuk saat ini dirinya memutuskan untuk melindunginya. Setelah itu Lini pun mengendap-endap mendekati Tristan dan berniat memberikan mana di dagunya serta memberikannya kejutan
agar dia bisa tersadar dari hipnotisnya. Tak lama setelah itu, Lini pun malah menggigit kaki Tristan yang langsung membuatnya mengerang kesakitan hingga tersadar dari hipnotisnya. Si manajer dan Varistan pun terkejut dengan teriakan Tristan itu. Lalu setelah itu menanyakan dirinya saat ini sedang ada di mana. Dan menanyakan batu apa yang ada di dahinya itu, kemudian menanyakan siapa si manajer dan juga apa yang sedang ia lakukan. Dengan muka terkejut sambil keringat dingin, si manajer itu pun bingung mau menjawab seperti apa. Lalu mengatakan kepada Varistan apakah dia bisa menghipnotisnya lagi. Sambil memegangi kepalanya, Varistan pun mengatakan mustahil untuk melakukannya lagi. Lalu si manajer berujar kepada Tristan bahwa bukan dirinya yang telah menghipnotisnya. Dan setelah itu Tristan pun menanyakan kepada Varistan apa yang dimaksud dengan hipnotis itu. Karena sebelumnya hanya menginfokan jika itu merupakan pelatihan meditasi biasa. Mendengar hal itu, Varistan pun berkilah jika hipnotis dan meditasi keduanya sama saja. Akan tetapi Tristan pun masih meragukan gurunya itu karena ada mesin ekstraksi dan juga beberapa batu aura di depan gurunya itu. Namun Varistan pun mengatakan jika Tristan saat ini sedang meragukan dirinya yang merupakan guru dari Tristan. Dan berkilah dengan mengancam secara intimidatif jika dirinya sudah berulang kali mengatakan bahwa mereka berdua adalah guru dan murid yang sudah memiliki kepercayaan. Jadi sikap Tristan saat ini merupakan masalah kronis karena tak bisa mempercayai orang-orang di sekitarnya. Sedangkan Lini terlihat begitu geram dan sangat kesal mendengar perkataan dari Varistan itu. Lalu dalam hati berujar jika seharusnya Varistan melakukan sesuatu yang bisa dipercaya. Dan bagi siapapun yang mendengar perkataan dengan tensi tinggi seperti itu pasti akan kebingungan. Kemudian Tristan pun berusaha menjelaskan jika dirinya tak berniat untuk meragukan gurunya. Namun dengan apa yang terlihat di depannya saat ini itu menjadikan dirinya menjadi sedikit meragukan gurunya. Akan tetapi Varistan pun dengan nada tinggi dan juga menyeramkan berujar agar Tristan berhenti dan kembali mengancamnya menggunakan trauma masa lalunya. Yaitu Tristan yang tak percaya orang lain seperti itu, maka ibunya juga pergi meninggalkannya. Tristan pun tersentak dan emosi mendengar hal itu. Sedangkan Lini pun teringat dalam cerita aslinya ibu Tristan diusir dari keluarga bangsawan karena jebakan dari Duk yang ingin menempatkan wanita lain di kursi Duchess dan sudah muak dengannya. Lalu Tristan yang tak tahu kebenarannya itu berpikir jika dirinya telah ditinggalkan oleh ibunya. Dan sampai suatu hari Agnes menemukan ibu Tristan serta membersihkan semua kesalahpahaman yang telah terjadi di antara ibu dan anak itu. Sedangkan Varistan saat ini masih ingin mencari pembenaran akan tindakannya, berujar jika Tristan tak ingin ditinggalkan lagi maka dia harus mencoba untuk mempercayai orang-orang yang ada di sekitarnya. Meskipun dia tak mempercayai gurunya itu. Tristan pun akhirnya luluh dan menuruti perkataan gurunya. Namun dengan muka yang serius dan kesal, Lini pun mengumpat serta berujar jika Varistan menggunakan trauma masa lalu Tristan hanya untuk membayar kesenangannya saja, lalu membuat dirinya tak tahan lagi. Kemudian memutuskan memutar rekaman yang telah dia siapkan sebelumnya. Setelah itu terdengar suara percakapan Varistan dan juga manajer yang akan mengekstrak mana Tristan. Varistan pun panik lalu bertanya suara itu berasal dari mana kepada si manajer. Namun Tristan merasa dikhianati dan dengan nada pelan penuh kemarahan berujar jika dirinya berpikir bahwa gurunya itu memang benar akan mendapatkan uang dari mengekstrak auranya yang merupakan keturunan langsung dari Solowa. Dan dengan muka serius menambahkan bahwa dirinya tak tahu apa yang akan terjadi jika Tuan Duk Solowa mengetahui tentang hal itu. Dengan panik, Varistan pun masih berkilah jika semua itu demi kebaikan Tristan. Namun Tristan tak mau mendengarkan penjelasan dari Varistan dan pergi dari tempat itu sembari berujar bahwa dirinya akan mendengar penjelasan Varistan di pengadilan. Sedangkan Lini saat ini panik karena dirinya terjebak di ruangan itu setelah kepergian Tristan. Dan Varistan merasa sangat kesal serta mengumpat dengan mengatakan Tristan adalah anak yang sombong. Lalu menyalahkan si manajer jika semua ini karena papan judi yang telah dia buat.
Menanggapi hal itu, si manajer pun berujar jika Faristan-lah yang terlalu serakah, dan menambahkan dengan muka yang lucu bahwa dirinya akan membayar partisipasi Faristan hari ini. Lalu berpamitan pergi meninggalkan ruangan itu sembari mengajak wanita yang sebelumnya dimarahi oleh Faristan. Diketahui namanya adalah Celia. Setelah itu Celia pun berjalan di belakang manajernya itu, namun tiba-tiba menghentikan langkahnya dan menatap ke arah Lini. Melihat Celia yang tiba-tiba berhenti, si manajer itu menanyakan kenapa Celia tiba-tiba berhenti. Sambil tersenyum manis, Celia pun berujar jika dirinya melihat kaki bayi yang imut. Mendengar hal itu, Lini pun terkejut seperti tersambar petir dan dalam hati berujar jika dirinya tak menyadari kakinya akan terlihat serta merasa menyesal saat ini dirinya telah memakai sepatu yang begitu terang. Mendengar hal itu, Faristan pun sedikit terkejut dan menduga jika ada yang bersembunyi di sana. Kemudian menarik jubah tembus pandang yang Lini kenakan. Lini pun terkejut dan tak percaya bahwa dirinya akan tertangkap basah seperti itu. Dan dengan muka tanpa rasa bersalah menyapa Faristan lalu mengatakan jika dirinya tak tahu apa-apa, jadi dirinya akan pergi dari sana, serta meminta agar tak menyakiti dirinya. Kekesalan Faristan pun sudah memuncak dan berteriak bertanya-tanya bagaimana Lini bisa tahu tentang tempat ini, dan menduga jika ayahnya lah yang mengirimnya. Lalu mengatakan jika Lini adalah gadis yang menyebalkan dan sudah terlihat mencurigakan sejak dia ingin masuk melihat kakaknya mengambil kelas berpedang. Lini pun merasakan bahaya dari Faristan yang seperti itu. Namun Celia pun mencoba melindungi Lini dengan meminta agar Faristan bersikap tenang, karena dia adalah anak kecil yang tak tahu apa-apa. Akan tetapi Faristan tak menghiraukan permohonannya dan memukul Celia sembari berujar jika dirinya akan membuat perhitungan dengan Celia setelah keluar dari tempat ini. Sedangkan Lini pun mendekati Celia sembari bertanya apakah Celia baik-baik saja. Namun tiba-tiba muka Faristan berubah menjadi sedikit menyeramkan sembari berujar ingin membeli alat sihir pengendali budak itu. Si manajer pun memperlihatkan alat pengendali itu dan memberikannya kepada Faristan. Setelah itu Faristan pun memberikan perintah pertamanya kepada Celia, yaitu untuk menghabisi nyawa Lini. Mendengar perintah itu sambil menatap tajam ke arah Faristan, Lini pun berujar dalam hati jika setelah Faristan menghabisi nyawanya maka semua kesalahan atas semua kejahatan pasti akan dilimpahkan kepada budak itu untuk menghilangkan buktinya. Namun Celia pun menolak perintah itu sembari berujar jika tak boleh melakukan hal itu kepada anak kecil, dan dirinya juga tak bisa melakukannya. Akan tetapi Faristan pun masih bersikukuh menyuruh Celia melakukannya karena alat pengontrol saat ini dirinya lah yang memegangnya. Jadi meminta Celia untuk segera melakukannya. Bersamaan dengan hal itu, kalung budak di leher Celia pun mengeluarkan aliran listrik yang menyengat karena melanggar perintah dari pemegang alat pengontrolnya. Tak hanya itu, sembari menahan rasa sakitnya, Celia pun meminta untuk tak menyakiti Lini. Sedangkan Faristan pun dengan muka yang marah berujar kepada manajer jika Celia merupakan budak yang kurang ajar. Jadi manajer seharusnya memberikan dirinya diskon dikarenakan hal itu. Si manajer pun kesal dan dengan muka menyeramkan mengancam Celia jika dia tak menuruti perintah itu maka dia harus memikirkan anaknya saat ini yang sedang berada di rumah penampungan Brinen. Kemudian menegaskan jika dirinya kehilangan uang karena Celia, maka bukan Lini yang akan kehilangan nyawanya, namun anak Celia lah yang akan kehilangan nyawanya. Mengetahui situasi itu, Lini pun merasa jika ada sandera yang mengikat Celia, lalu meminta Celia untuk menghentikan apa yang sedang dia lakukan saat ini. Bersamaan dengan hal itu, Lini pun melompat dan menendang muka dari Faristan hingga membuatnya tak sadarkan diri. Serta saat Lini mendarat dengan sempurna setelah menyerang Faristan, dalam hati Lini pun berujar jika dirinya tahu Faristan akan lengah karena tak menduga jika dirinya akan menyerangnya. Walaupun dia merupakan Soul Knight yang kuat, akan sedikit menyakitkan jika menerima serangan yang mengandung mana bersifat listrik seperti itu.
Setelah itu Lini pun mengincar alat pengontrol budak dan menghancurkannya. Akan tetapi dengan raut muka yang menyeramkan, si manajer itu pun berujar jika apa yang dilakukan Lini itu sia-sia, kecuali dirinya mengakhiri kontrak budaknya. Lini pun terkejut mendengar hal itu, lalu beralih ingin melindungi Celia sembari berujar jika dirinya akan melaporkan si manajer karena telah melakukan perbudakan yang ilegal. Sambil menyeringai dengan muka yang menyeramkan, si manajer pun balik mengatakan agar melakukannya saja asalkan dia memiliki buktinya. Lalu Lini membalasnya dengan mengatakan jika Tristan memilikinya. Kemudian si manajer pun dengan percaya diri berujar jika Duk Solowa tak akan pernah menghukum dirinya, karena beliau merupakan salah satu investor utama di perusahaan tempatnya bekerja saat ini. Dengan muka seriusnya, Lini pun dalam hati berujar jika ternyata yang membuat si manajer begitu santai itu karena di belakangnya ada Duk Solowa. Lalu memikirkan cara agar dirinya bisa keluar dari tempat itu. Namun dirinya khawatir kepada Celia jika dirinya kabur sendirian tanpa membawanya. Ditambah lagi nasib anaknya ada di tangan si manajer. Kemudian si manajer itu pun mengatakan dengan senyuman penuh arti jika Lini mau membeli Celia, maka dirinya akan membiarkannya pergi dari tempat ini. Lagi pula tak ada yang percaya dengan perkataan dari putri kecil Duk. Lini pun merasa dilema, namun dengan yakin mengatakan jika Duk Solowa tak ingin menghukumnya, maka dirinya bisa memberitahu ayahnya, karena mereka harus dihukum walaupun hanya sekali saja. Tak hanya itu, saat ini Lini memakai kalung peluit, di mana sebelumnya Gaspar ayahnya telah menambahkan mantra yang bisa membuat suaranya sangat melengking, sehingga jika Lini membutuhkannya, dia bisa menggunakannya saat membutuhkan ayahnya di mana saja. Bersamaan dengan hal itu, Lini pun meniup peluit itu hingga suaranya membuat telinga si manajer mengeluarkan darah karena saking melengkingnya suara itu. Setelah itu, Lini pun merasa sedikit ragu apakah ayahnya akan datang setelah peluitnya ditiup seperti itu, dan mungkin akan memakan waktu yang panjang. Maka dari itu, saat ini Lini pun bersiap dengan rencana lain agar bisa mengulur waktu dengan memasang wajah yang sendu seperti ingin menangis. Si manajer pun terkejut dengan perubahan sikap Lini yang tiba-tiba memasang wajah seperti akan menangis itu. Padahal sesaat sebelumnya tingkah Lini tak seperti anak kecil beberapa menit yang lalu. Lini pun menyuruh agar si manajer diam karena anak kecil memang bisa tiba-tiba berubah menjadi menangis. Lalu dalam hati juga berujar jika seberapa murah hati ayahnya pun dia pasti tak akan diam saja melihat dirinya seperti itu, dan bertanya-tanya kapan ayahnya akan datang. Bersamaan dengan hal itu, tiba-tiba atap gedung itu pun runtuh bersamaan dengan kedatangan Gaspar. Lini dan si manajer pun terkejut melihat hal itu, dan Lini dalam hati berujar jika seberapa keras dirinya mengirim sinyal peluit dalam keadaan darurat, ayahnya bukanlah tipe orang yang akan menghancurkan bangunan dengan tiba-tiba seperti itu. Lalu Gaspar pun melompat dari atas atap ke bawah sembari berujar ayah datang. Namun Lini malah bingung karena sepertinya yang datang bukanlah ayahnya, melainkan Lukas yang saat ini sedang merasuki tubuh ayahnya. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.